warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri pesugihan uang balik, atau juga ciri-ciri uang balik. Jenis pesugihan yang ada di Nusantara ini banyak sekali ragam dan jenisnya. Ada yang memakai tumbal dan juga ada yang tidak. Kalau yang memakai tumbal seperti Nyi Blorong, kemudian Nyai Puspo Kencono, kemudian ada pesugihan kandang bubrah, babi ngepet, segala macam itu memakai tumbal tertentu. Nah, kalau pesugihan uang balik itu memang secara tumbal nyawa itu tidak. Tetapi bagaimanapun juga yang namanya pesugihan dengan mengikat perjanjian dengan bangsa jin itu tetap mempunyai efek yang negatif. Kalau pesugihan uang balik ini biasanya yang diambil adalah rezeki kita sendiri. Sebenarnya di masa yang akan datang itu kita ambil dulu. Jadi akhirnya nanti yang bagian belakang kehidupan kita selanjutnya justru akan mengalami kesusahan. Jadi sebenarnya percuma saja sebenarnya. Meskipun saat ini bernafsu ingin mempunyai kekayaan dan harta benda yang berlimpah, tetapi kalau nanti belakangnya bahkan sampai ke anak cucunya itu rezekinya yang kita ambil, nanti kan kasihan keturunan itu. Memang untuk pesugihan uang balik ini tidak membutuhkan tumbal nyawa, dan memang panjenengan harus berhati-hati sekali tentang pesugihan uang balik ini. Dan banyak sekali yang beredar di masyarakat kita yang menggunakan pesugihan uang balik ini tetap banyak sekali. Dan tetap banyak yang dirugikan. Meskipun banyak paranormal ataupun praktisi-praktisi di luar sana itu yang mengatakan bahwa pesugihan uang balik itu tidak merugikan orang lain. Itu kalau menurut saya itu jelas tidak mungkin. Artinya apa? Tetap pedagangnya ini tetap rugi. Itu tetap merugikan orang lain. Itulah pesugihan uang balik. Contohnya begini. Uang 100.000 yang uang balik. Setelah kita mengambil pesugihan, kita tirakati uang itu bisa kembali ya dengan jin. Kemudian kita belanjakan 10.000, otomatis pedagangnya kan mengembalikan 90.000 plus 10.000. Kemudian nanti uang yang 100.000 akan kembali lagi, otomatis kan rugi. Rugi berapa? 100.000. Itu hitung-hitungannya tetap merugi, dan itu akan merugikan orang lain. Jadi apapun alasannya, menurut saya janganlah dan tidak usah melakukan yang namanya pesugihan semacam ini. Tetapi kalau mengamalkan sebuah doa, kemudian untuk melancarkan rezeki kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang lebih bagus. Tetap berusaha semaksimal mungkin, bekerja secara keras, secara ikhlas, secara cerdas, itu yang lebih bagus. Ciri-ciri daripada pesugihan uang balik itu apa? Ya, makanya panjenengan ini harus mengerti ini untuk mengetahui ini. Karena apa? Supaya lebih waspada. Jadi tujuannya adalah untuk waspada. Yang pertama, biasanya memang pesugihan uang balik ini tidak membutuhkan tumbal nyawa. Itu ciri yang pertama, memang tidak membutuhkan tumbal nyawa.
Kemudian ciri yang nomor 2, biasanya itu uangnya itu tadi tidak boleh dilipat. Jadi kalau panjenengan menemukan uang itu memang kelihatan baru dan tidak ada lipatan, nah itu merupakan salah satu ciri, tetapi tidak semuanya. Jadi nanti kalau panjenengan menemui apa yang sudah saya sebutkan nanti beberapa, itu baru panjenengan patut waspada. Jadi tidak hanya satu ciri, dua ciri saja, tapi panjenengan teliti semuanya dari ciri-ciri yang akan saya sebutkan nanti, baru panjenengan waspada. Itu jadi ciri yang pertama memang tidak membutuhkan tumbal. Ini untuk pesugihan uang baliknya ya, tidak membutuhkan tumbal. Kemudian ciri yang nomor 2, uangnya akan cenderung tidak ada lipatan, seperti masih baru. Nah itu. Kemudian ciri yang nomor 3, orang yang mempunyai pesugihan uang balik ini tidak boleh melayat. Jadi kalau ada orang kematian di tetangganya, itu dia tidak akan datang. Itu ciri yang nomor 3. Kemudian ciri yang nomor 4, dia tidak pernah mau ziarah kubur. Karena apa? Kalau uang balik, orang yang mempunyai pesugihan uang balik kemudian dia sering pergi ke tempat melayat dan juga berziarah ke kubur, itu biasanya tidak berfungsi lagi uang baliknya, akan menjadi uang normal kembali. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah biasanya uang balik itu tadi, ya, uang pesugihan uang balik itu tadi biasanya bau wangi. Jadi ada minyak tertentu, dan biasanya digunakan adalah minyak zafaron sama minyak misik. Ini baunya khas, zafaron dan misik. Kemudian itu biasanya bau dupa. Nah, yang dupa ini agak beda karena apa? Dupa jadi biasa terakhir untuk mendapatkan uang balik itu kan diasap dengan dupa. Nah, dupa ini bisa dupa Maharaja ataupun dupa dari Arab, menyan Arab segala macam. Jadi ini agak beda warna baunya. Tapi biasanya memang itu ada bau khas minyak zafaron dan misik. Kemudian ciri yang selanjutnya lagi adalah uang tersebut itu memang cenderung jumlahnya itu memang nominal besar. Jadi kalau tidak 50.000 biasanya 100.000. Ya ada yang uang balik kecil itu ada banyak, tetapi yang patut diwaspadai itu yang uang besar, terutama untuk 100.000 dan 50.000. Dan biasanya orang yang mempunyai pesugihan uang balik ini tadi itu cenderung membelanjakan uang yang nominal besar itu tadi, tetapi belanjaannya sedikit. Ya paling belanjanya paling 5.000, 10.000 semacam itu. Supaya apa? Hasilnya banyak dia, karena pengembaliannya kan otomatis banyak. Kemudian masih ditambah uang baliknya lagi. Kemudian ciri yang selanjutnya, biasanya orang tersebut itu sering, setiap harinya sering belanja dengan uang nominal besar itu tadi, dan sering, bahkan kadang-kadang itu sehari bisa belanja sampai 10 kali, 40 kali. Jadi setiap toko-toko itu diputari, dibelanjain uang, belanjain dengan uang balik itu tadi, supaya apa? Cepat kekayaannya meningkat. Ini dia sudah memburu nafsunya ini sudah. Jadi supaya cepat itu hasilnya. Ada yang menggunakan sehari harus membelanjakan 40 kali ada, supaya cepat kaya. Itu ada yang semacam itu. Ini pesugihan uang balik yang memang perjanjian dengan jin, dan ini termasuk ya ilmu hitam, pesugihan hitam. Jadi itu ciri-cirinya itu. Kemudian biasanya juga uang tersebut itu cenderung kalau dilipat,
Jadi kalau panjenengan menemukan itu ya sudah tahu ya baunya agak wangi, kemudian panjenengan lipat, itu biasanya akan ada gerakan untuk kembali lagi. Kalau dilipat itu ya akan kembali lagi. Itu ciri yang paling mencolok sekali. Nah, kalau sudah menemukan semacam itu, solusinya panjenengan uang yang semacam itu, terutama bagi pedagang ini ya, supaya panjenengan tidak terkena dengan uang balik itu tadi, ambil saja. Kalau sudah panjenengan ambil dengan tangan kanan, kemudian panjenengan injak dengan kaki ya, kemudian panjenengan ambil dengan kaki, kemudian panjenengan setelah itu panjenengan beri diludahi 3 kali, diludahi aja uang itu tadi. Nah, itu baru panjenengan sisihkan uang tersebut, jangan dicampur dengan uang hasil panjenengan dagang. Biarkan saja sehari 2 hari, nanti biar tidak akan kembali lagi, sudah menjadi uang normal kembali. Nah, itu caranya semacam itu untuk mengantisipasi setelah panjenengan mengetahui ciri-cirinya semacam itu tadi ya. Orang ini kok orangnya bolak-balik semacam itu, bolak-balik belanja dan sedikit-sedikit terus. Sehari kok belanja berkali-kali dengan uang yang itu saja, ratusan ribu semacam itu atau 50-an ribu semacam itu. Dan belanja sedikit-sedikit terus, kemudian kok baunya wangi, kemudian panjenengan gini kan dilipat kok balik lagi uangnya. Nah, itu panjenengan langsung harus waspada. Caranya itu tadi, untuk mengantisipasi supaya tidak kembali lagi uang itu tadi, yaitu tadi ambil saja dengan tangan kanan, kemudian taruh di tanah, diinjak pakai kaki ya, diambil dengan kaki ya, dijepit dengan jari kaki kan bisa itu, kemudian baru panjenengan ludahi 3 kali gitu saja. Kemudian panjenengan sisihkan uang itu tadi, jangan dicampur dengan uang dagangan, panjenengan sisihkan, kemudian baru besoknya boleh panjenengan ditaruh sama teman-temannya, boleh, bisa panjenengan pergunakan. Karena apa, itu kan sudah hak panjenengan, wong pedagang bisa dikasih uang kok itu. Jadi itu tadi ada beberapa ciri pesugihan uang balik. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan sebagai bahan pengetahuan ya. Sekali lagi, jangan digunakan sebagai patokan untuk kita menjadi suudon kepada orang lain. Sebagai bahan pengetahuan supaya kita lebih hati-hati dan lebih waspada. Karena apa, memang banyak, saat ini pun banyak orang yang mengambil pesugihan uang balik semacam ini, masih banyak. Jadi itu bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, monggo silahkan tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi